Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes. Saya Slamet Nurdin dari SMP Negeri 1 Bumiayu. Saya Nuri Hotimah dari SDN Kaliwadas 3, Kecamatan Bumiayu. Dan saya Fembriani Indah dari SD Negeri Laren 1, Kecamatan Bumiayu. Kami akan memaparkan tugas modul 2.3 tentang teknik coaching. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Bu Iin, Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya hari ini Bu Iin? Alhamdulillah baik Pak. Selamat sendiri bagaimana Alhamdulillah kabarnya? saya juga sehat Bu. Alhamdulillah hari ini juga cukup cerah nih. Ini saya dengar katanya Bu Iin akan mengadakan coaching dengan Bu Nuri ya? Benar Pak. Oh iya, ini mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bu Iin ya Bu, terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Iin. Ini sebelum Bu Iin ini melakukan observasi, ini saya akan menanyakan beberapa hal ya terkait kegiatan coaching tersebut ya Bu ya. Nah, Iya, Pak. di sini tentunya ada beberapa nilai yang bisa kita peroleh ya Bu ya dari kegiatan coaching tersebut. Ada beberapa manfaat ya, di antaranya kita mendapatkan manfaat yang baik, kemudian ada satu tujuan dan tidak ada salah persepsi begitu Iya, Bu. Pak. Nah, kemudian yang pertama mengenai rubrik penilaian ya Bu ya. Nah, saat proses coaching begitu Bu. Nah, saat proses coaching itu, nah rubrik penilaiannya ini meliputi ketercapaian alur kita gitu Bu. Nah, Iya, Pak. oleh Bu Nuri ya tentunya sebagai coachingnya. Nah, yang kedua, nah ini Bu Iin bisa memberikan pertanyaan berbobot gitu ya Bu pada Oke. Bu Nuri selaku coachingnya. Nah, Hmm. itu sesuai dengan kata kuncinya dari coaching. Dan yang ketiga itu apakah coaching ini bisa memberikan jawaban atau tanggapan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Iin. Nah, Iya, Pak, ini saya sampai si coaching tersebut bisa menemukan solusi ya Bu ya atas permasalahannya sampai Bu Iin bisa memahami rubrik penilaian ini ya Bu ya Bu. Nah, Iya, paham, kemudian jangan lupa kegiatan coaching ini harus disesuaikan dengan alur kita gitu ya Bu. Iya. Nah, semoga Bu Iin bisa memaksimalkan potensi coaching ini, yaitu potensi kemitraan, kemudian ada proses kreatif, lalu ada memaksimalkan kegiatan coaching secara potensial gitu Bu. Nah, selanjutnya, nah apakah kompetensi Bu Iin yang akan dikembangkan nanti dalam kegiatan coaching Bu? Iya Pak. Nanti pada proses coaching ini saya akan mengembangkan 3 ya Pak. Ada Ya, kehadiran ada penuh, 3, ya. mendengarkan aktif, dan memunculkan pertanyaan berbobot. Oh iya iya. Nah, dari ketiga unsur tersebut, nah yang akan lebih spesifik yang dikembangkan oleh Bu Iin itu yang mana Bu? Di mendengarkan aktif dan memunculkan pertanyaan berbobot. Oh gitu ya Bu. Nah selanjutnya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan kompetensi yang akan dilakukan apa Bu? Tentunya untuk indikator pencapaiannya adalah ditemukannya solusi Ya. dari si coach itu atas permasalahan yang dia utarakan kepada saya. Oh iya begitu ya. Semoga kegiatan ini nanti berjalan lancar ya Bu. Ya semoga sukses ya Bu ya. Iya, Pak. Gitu Bu. Ya, Terima terima kasih. kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Nuri. Gimana kabarnya Bu Iin? Alhamdulillah baik. Bu Nuri sendiri? Alhamdulillah saya baik. Bu Iin, terus apakah Bu Iin ada waktu Bu Iin? Ada Bu Nuri? Bagaimana Bu Nuri? Iya ini kalau menjelang ada waktu saya mau berbincang-bincang dengan Bu Iin sedikit lah ya tentang permasalahan yang sedang saya hadapi di dalam. Oke, saya sih ada waktu sekitar 30 menit ya Bu Nuri. Iya. Nanti silakan bisa bincang mengenai masalah tersebut. Terus kemudian bisa dijelaskan secara rinci masalahnya sedang dihadapi. Iya jadi begini Bu Iin, saya kan tahun ini ya mengajar di kelas rendah di kelas 1 spesifiknya gitu ya. Jadi saya punya satu murid perempuan ya Bu Iin. Jadi pada saat jam pembelajaran anak itu sangat aktif. Aktif di sini bukan aktif dalam belajar ya Bu Iin, tapi aktif bergerak ke sana kemari, ke depan, ke belakang, berlari. Nah, bahkan sering mengganggu temannya seperti itu Bu Iin, permasalahan saya.
Jadi dia tidak mau fokus pada jam pembelajaran, bahkan dia memegang alat tulis pun dia belum mau. Seperti itu permasalahannya. Ya, saya bisa merasakan kegelisahan dong tentunya dari Bu Nuri, dan mungkin ada sedikit ketidaknyamanan ya dari Bu Nuri sendiri saat menghadapi anak tersebut. Iya, seperti itu. Jadi apakah hal seperti itu setiap hari dilakukan anak tersebut, Bu Nuri? Iya, betul. Setiap hari itu. Setiap hari seperti itu. Jadi dia belum bisa fokus pada pelajaran. Terkait hal tersebut, apakah Bu Nuri sudah mempunyai mungkin rencana untuk menindaklanjuti hal tersebut pada anak tersebut? Iya, baik. Kan saya cari dulu yang buktiin penyebabnya. Jadi saya konsultasi sama ibunya. Setelah saya tanya ibunya, ternyata anak itu mengalami keterlambatan dalam proses proses perkembangan fisiknya. Iya. Setelah saya tanya, ternyata anak itu baru mulai bisa berjalan pun usianya 4 tahun baru bisa berjalan. Nah, sekarang kan anak itu usianya 7 tahun. Kalau usia 7 tahun anak normal, itu kan pasti sudah mau sekolah ya, sekolah sudah mau sekolah, itu sudah mau megang alat tulis, ya kan sudah mau bersosialisasi seperti itu. Ya, dia itu belum. Ya karena mungkin tadi karena keterlambatan aja, 4 tahun baru bisa berjalan, mungkin usia saat ini 7 tahun perkembangannya lambat, mungkin tahapannya belum sampai ke nulis, mungkin belum sampai ke sekolah kayaknya seperti itu. Jadi saya ingin anak itu kan nantinya bisa fokus. Jadi yang saya akan rencanakan itu, saya akan memisahkan anak itu dengan kelompoknya seperti itu. Bu Nuri, di kelas Bu Nuri itu ada berapa anak ya? Kalau di kelas saya itu ada 16 anak. Oh, 16 anak. Berarti kalau misal Bu Nuri menggunakan rencana tadi dengan memisahkan itu, tentunya ada waktu yang harus disediakan oleh Bu Nuri. Nah, itu kan maksudnya waktu yang tidak berbarengan dengan anak-anak yang lain. Betul, iya. Jadi nanti saya mencoba memisahkan dia sendiri. Jadi untuk jam pelajaran saya biarkan saja dulu, karena dia kan memang sudah dia kerja dia seperti itu, sudah belum bisa rasakannya dilalui ya, dihilangin gitu kan, fokus ya dia untuk fokus. Jadi sementara saya pisahkan, nah nanti pada saat anak-anak yang lain itu sudah pulang, nah baru saya fokus ke anak saya yang itu. Jadi saya fokus dia sendiri. Jadi saya jamkan khusus lah ya di luar jam belajar. Tadi dari permasalahan Bu Nuri ya bisa disimpulkan satu yang pertama pasti Bu Nuri itu bisa. Ya, tetapi kan Bu Nuri sudah melakukan koordinasi dengan orang tua juga. Iya. Kemudian nanti Bu Nuri akan memisahkan anak tersebut untuk memperoleh pelajaran. Iya. Nah, komitmen apa sih Bu? Kok Bu Nuri mau melakukan itu? Oh iya, betul baik. Komitmennya seperti ini Bu Iin. Setelah saya memisahkan dia, memberikan pelajarannya di luar pembelajaran ya, jadi saya akan memberikan dia pembelajaran yang berbeda dengan yang lain. Karena kan tahapannya itu mungkin masih karena tahapannya yang lambat, jadi saya tidak memberikan pelajaran yang seutuhnya. Jadi saya hanya nanti rencana saya mau memberikan dia itu permainan edukasi. Saya akan memberikan dia puzzle mungkin ya, puzzle-nya itu nanti isinya kotak. Nanti saya akan memberikan gambar di sini nanti saya selipkan ada foto juga. Jadi saya akan berikan dia waktu untuk bisa bermain dengan media yang saya berikan itu. Seperti itu. Ya. Perlu dukungan dari teman-teman? Oh iya, sudah pasti ya, perlu dukungan. Saya perlu dukungan yang pertama, dukungan dari kepala sekolah tentunya ya. Jadi saya kan cerita kepala sekolah keadaan murid saya yang sebenarnya. Jadi teman-teman guru juga saya perlu dukungan juga ya, agar mereka itu menyadari bahwa saya punya murid yang seperti itu. Jadi ketika murid saya bermain ke kelas-kelas yang lain sudah menyadari dan memahami kalau keadaannya seperti itu. Gitu. Dan tentunya dengan orang tua juga koordinasinya dengan orang tua. Ya sudah bagus sih Bu rencana dari Bu Nuri ya, nanti ada koordinasi dengan kepala sekolah, itu sangat penting tentunya, terus koordinasikan juga dengan teman-teman, apalagi tadi dengan orang tua. Nah gimana Bu Nuri perasaannya sekarang? Perasaan saya sekarang
sekarang kayaknya sudah mulai apa ya, lega gitu ya, sedikit plong, tidak bebannya nggak terlalu berat di sini. Sampai nggak bisa tidur. Iya, betul. Karena setiap hari ya. Iya, setiap hari. Iya. Bertemu dengan anak tersebut. Iya. Ya, saya dukung sekali nanti misalnya Bu Nuri butuh bantuan saya pun Iya, siap. untuk misal ya sedikit mengawasi lah, atau ketika saya pelajaran yang lain dan Iya. ketika saya ada jam kosong seperti itu boleh Bu Nuri ke saya saja nggak apa-apa. Terima kasih ya Bu Widya sudah mau mendengarkan curhat saya, sudah mau apa yang meluangkan waktu agar saya ini bisa menemukan solusi masalah saya. Terima kasih atas waktunya. Dan semoga segera dilaksanakan agar dapat berasa manfaatnya. Itu ya Bu Yang Nuri saya ya. laksanakan nanti secepatnya setelah kegiatan asesmen di Iya, bimbingan. siap. Saya tunggu kabar baiknya nih nanti Baik, dari siap. Bu Nuri. Aduh, saya apa ya? Kalau ada yang seperti itu tuh saya jadi merasa teringin juga, tergugah. Aduh, ternyata nanti kan kita juga atau saya juga akan bertemu dengan anak tersebut. Iya, kapan-kapan pasti ketemu Iya, ya. pakai ketemu. Gitu ya Bu Nuri. Iya, Ini baik, kebetulan terima kasih. saya ada jam nih. Iya, Sudah kan ya? sudah terima kasih Bu Widya atas waktunya. Doakan supaya saya berhasil. Semoga amin. Assalamualaikum. Bu Iin, Waalaikumsalam Pak Iya. Slamet. bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Pak Slamet sudah. sendiri? Ya, sehat tuh. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya Bu ya. Tadi kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Iin ya Bu dengan Bu Nuri. Nah, Iya Pak. baik Bu, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ini ke Bu Iin ya Bu terkait dengan proses coaching yang sudah dilakukan tadi. Nah, terutama ini yang hal yang pertama yang akan saya tanyakan ini pada saat tadi Bu Iin melakukan coaching dengan Bu Nuri itu ya, itu kan ada indikator yang harus dicapai ya Bu. Nah, itu yang sudah dicapai dan itu memang sudah yang diinginkan oleh Bu Iin ya Bu ya. Nah, indikator ketercapaian apa yang tadi sudah diinginkan oleh Bu Iin itu tadi sudah tercapai Bu? Tentunya seperti dengan obrolan kita kemarin ya Pak. Ya. Indikator pencapaian saya yang pertama berarti sesuai dengan rubrik saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita. Ya, gitu. Pertama, yang kedua karena kemarin kompetensi yang ingin saya kembangkan kan di mendengarkan aktif dan memunculkan pertanyaan berbobot. Saya juga tadi sudah mendengarkan secara aktif, kemudian memantik lah ya, memantik atau Bu Nuri itu untuk menjawab semua pertanyaan saya sehingga Bu Nuri menemukan solusi seperti Ya. itu Pak. Oh iya betul sekali. Tadi saya amati juga kegiatan coaching antara Bu Iin dengan Bu Nuri ya. Tadi Bu Iin betul sekali tadi sudah mencapai kompetensi kehadiran penuh sudah ya sudah. Mendengarkan Kemudian Bu Iin juga sudah tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah gitu. Oh ya bukan kehadiran penuh ya Bu ya. Tapi mendengarkan aktif Iya. ya. Oh iya, mohon maaf Pak. Saya tertukar tadi. Nah ini tentang kehadiran penuh ya Bu itu sudah memenuhi. Kemudian pertanyaan berbobot itu betul Bu Iin sudah menyampaikan pertanyaan berbobot. Kemudian kegiatan coaching tadi memang sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Nah ini berarti Bu Iin sudah betul. Nah ini untuk kedepannya lagi kira-kira kompetensi apa Bu yang akan dikembangkan lagi oleh Bu Iin ini Bu? Iya, untuk kompetensi ketika nanti ada coaching lagi saya ingin mengembangkan di bagian kehadiran penuh Pak. Oh iya iya. Iya, itu yang ingin saya kembangkan. Ya, mudah-mudahan nanti kegiatan kompetensi yang diharapkan Bu Iin yang akan dikembangkan itu bisa terlaksana ya Bu ya. Nah, Iya, Pak. kemudian sesuai dengan tentunya sesuai dengan alur cerita. Nah, harapan saya kedepannya proses coaching ini nanti bisa berlangsung lebih baik lagi ya Bu ya. Nah ini tentunya sangat bermanfaat kegiatan coaching ini bagi Bu Iin tentunya sebagai coach, kemudian bagi Bu Nuri sebagai coachnya dan bagi saya sebagai observer. Nah, tentunya ini semoga kita juga bisa lebih baik lagi ke depan Ibu. Iya Pak, amin. Oke demikian untuk kegiatan observasi kali ini saya cukupkan ya. Sampai ketemu lagi nanti pada kegiatan yang akan datang. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak, selamat. Oke. Monggo ndherekaken. Assalamualaikum. Demikian pemaparan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang teknik coaching kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Guru penggerak, tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.